Indonesia saat ini kena yang dinamakan middle income trap country, yaitu istilah di mana kelas menengah tidak bisa naik ke kelas atas. Jadi negara Indonesia yang berada di kelas menengah ini tidak bisa naik. Sekali lagi harus digarisbawahi, tidak bisa naik di kelas atas atau tidak boleh. Negara yang terjebak di dalam middle income trap adalah negara yang GDP per kapitanya adalah antara $3.500 sampai $5.000 per kapitanya seperti Indonesia. Banyak negara yang terjebak di kelas menengah itu selama puluhan tahun. Misalnya Brazil itu lebih dari 30 tahun baru keluar dari istilah negara dengan middle class income-nya. Argentina juga sama, puluhan tahun juga baru bisa keluar. Ini yang terkadang membuat kita berpikir, seandainya saja ya kita ini adalah kepala negara Amerika atau kepala negara Cina, di mana keduanya saat ini memainkan perdagangan internasional lebih dari 30%, lebih dari 70%, maka negara pasar harus dibuat GDP-nya tidak di bawah dan tidak di atas, di trap. Mengapa? Karena kalau negara-negara pasar tadi income-nya naik, maka negara tersebut harus menjadi negara produsen, dan ini malah menjadi kompetitor negara besar. Nggak boleh. Jadi nggak boleh negara tersebut jadi produsen. Kalau negara tersebut miskin, misalnya GDP-nya di bawah 1.000 per kapita, mereka nggak mampu beli barang Cina dan beli barang Amerika, dan kedua negara itu nggak mau membuat negara tersebut miskin. Makanya negara-negara market harus dijebak di tengah. Cara trapnya bagaimana dan mengapa harus di trap atau dijebak? Biasanya negara yang berpenduduk besar yang dijebak di tengah oleh negara kapitalis. Caranya dengan jangan jadikan mereka negara produsen dan manufaktur. Kedua, jangan jadikan mereka swasembada pangan. Terakhir, jangan mereka bisa mengendalikan energi. Ada sebuah perkataan dari Menteri Luar Negeri Amerika dulu namanya Henry Kissinger. You control the food, you control the people. You control energy, you control the country. Kalau mau mengendalikan rakyat, kendalikan pangan mereka. Kalau mau mengendalikan sebuah negara, kendalikan energi mereka, minyak bumi mereka. Kita kasih contoh sederhana negara Venezuela yang baru-baru ini. Negara ini menghasilkan minyak lebih besar dari Indonesia. Suatu saat Venezuela melawan dalam tanda petik Amerika dengan menjual minyak mentahnya ke Cina. Amerika marah dan Amerika membuat Venezuela menjadi failed state atau negara gagal dengan financial warfare yang dilakukan oleh economic hitman-nya, pasukannya CIA-nya Amerika. Dan kita semua tahu negara tersebut dalam setahun terjadi hyperinflation. Mata uang Venezuela nilainya jatuh 1.000.000% sampai harus menerbitkan cryptocurrency sebagai ganti mata uang negara mereka. Sebagai catatan, Amerika sangat memperhatikan homeland security-nya. Jadi mulai dari ujung benua Amerika Utara sampai ujung selatan Chile, Argentina harus di bawah kendali Amerika. Jadi ya hal-hal negara seperti Venezuela ini disikat pasti. Oke, kita kembali ke topik. Bagaimana supaya kita keluar dari jebakan middle income country tadi? Kalau saya boleh memberikan saran, bagaimana kalau kita pakai apa yang Taiwan pakai, apa yang Cina pakai, apa yang Singapura pakai, apa yang Jepang pakai waktu di trap dulu, yaitu dengan TINA. Pasti paham kan, wahai pengelola negara? Paham